Bermasalah nggak kalau kita motret orang? Motret mukanya, motret instansinya, motret bentuk tubuhnya. Ini kalau di Shutterstock bermasalah nggak? Itu satu pertanyaan klasik yang sering sekali saya dengar dari teman-teman semua yang DM, yang komentar, yang mungkin tanya secara langsung, mungkin ini lewat email segala macam. Cuman hari ini saya mau ucapin terima kasih sekali buat sahabat kita namanya Mas Bastian dari Medan yang udah menanyakan. Spesifiknya adalah hal semacam itu, jadi motret muka orang, motret suasana, sebuah kejadian, sebuah berita mungkin, di mana ada keraguan, apakah nih orang nanti marah, nanti kena masalah hukum enggak, nanti diprotes enggak, dan lain sebagainya. Jadi di video kali ini saya akan sharing tentang hal tersebut, mudah-mudahan membantu teman-teman semua yang baru awal sekali mulai berkecimpung di dunia Shutterstock, sehingga terbuka pikirannya. So stay tune, kita ketemu beberapa saat lagi. Halo fotographers, halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, salam kenal, terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Dan di kali ini saya punya satu video konten yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua yang baru saja memulai berkecimpung di dunia microstock, khususnya di Shutterstock. Salah satu sahabat dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, namanya adalah Mas Bastian dari Medan. Dia bertanya satu pertanyaan penting yang menurut saya akan sangat bermanfaat buat Mas Bastian, juga teman-teman semua yang nonton video kali ini, adalah tentang sebuah privacy intinya. Beliau ini ceritanya mau motret suasana vaksinasi di satu sekolah, vaksinasi khususnya untuk anak-anak mungkin ya, atau untuk dewasa saya nggak ngerti. Tapi intinya adalah beliau sudah mendapatkan warning dari si panitia setempat untuk tidak mendokumentasikan acara tersebut. Sekarang sebelumnya saya mau cerita, ketika anak saya kemarin vaksinasi, jadi umur 6 tahun kan, 7 tahun, sekarang kan sudah difasilitasi sama pemerintah, terima kasih sekali Pak Jokowi. Pada waktu itu saya motret nggak? Motret. Ditegur nggak? Enggak. Kenapa saya tidak ditegur dan Mas Bastian ditegur? Karena saya punya satu trik untuk memotret ketika orang lain tidak sadar. Saya 12 tahun ini mungkin tahun ke-13 saya berkecimpung di dunia fotografi. Pernah nggak saya diusir, dimarahin, dibentak, dan lain sebagainya? Pernah. Yang menjadikan berbeda adalah teman-teman mungkin baru 1 bulan, baru 1 tahun, mungkin sedangkan saya 13 tahun. Sehingga saya punya satu trik untuk memotret suasana di mana orang lain, objek tersebut tidak kerasa dipotret. Saya kepengen teman-teman lihat foto saya berikut ini. Ini namanya adalah Marsha. Marsha ini adalah seorang guru nyanyi yang juga seorang sahabat saya, jadi klien saya untuk memotret wedding. Di mana Marsha pada waktu itu saya foto di Grand Hyatt Jakarta untuk memotretan bride portrait. Kalau teman-teman lihat foto ini, fotonya terkesan berada di dalam low angle. Kemudian ada gaun pengantin yang mengalun ya. Kemudian ekspresinya luar biasa. Saya mau cerita kepada teman-teman semua tentang bagaimana saya mengambil momen ini, dan ini menjadi salah satu foto terbaik saya ketika saya mau presentasi ke klien. Jadi kalau saya udah tunjukin foto ini, biasanya klien saya amazed dan at the end deal. Puji Tuhan, alhamdulillahnya begitu. Dari sini saya mau kasih tahu triknya. Ketika saya memotret, anggaplah misalnya, ini adalah tanda merengut dari anak saya. Anggap aja ini kamera. Ketika saya memotret si Marsha ini, saya tidak pernah melihat viewfinder, LCD atau apapun di kamera saya tersebut. Maka yang saya lakukan adalah saya memegang seperti ini dan saya mengarahkan kamera ke bawah, kemudian saya tetap berinteraksi. Marsha, senyum Marsha. Marsha lihat ke saya, Marsha lihat ke belakang saya, Marsha fokus ke kamera saya, tapi tangan saya terus gini, klek, 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 di posisinya di bawah. Itu yang membuat orang nggak pernah sadar ketika saya memotret. Nah, ketika saya memotret untuk komersial, caranya berbeda. Tapi ketika saya memotret untuk editorial, khususnya adalah tempat-tempat yang bakal kita dilarang, saya pasti menggunakan teknik tersebut untuk membuat orang-orang yang saya foto itu tidak kerasa di foto. Tujuannya apa sih? Di dalam journalism, di dalam jurnalistik, tujuannya adalah untuk berinteraksi dengan mereka, dari mata, dari mulut, dari body gesture saya, untuk membuat mereka berinteraksi,
gerak sesuai dengan naluriah sebagai manusia. Tapi sebagai moment hunter, sebagai pemburu momen, sebagai fotografer, saya mesti bisa menangkap momen tersebut. Dari kasus foto Marsha ini, dari sekitar 15 foto hanya satu yang deal. Satu yang berhasil terekam dengan baik, karena yang lainnya blur, yang lainnya kacau balau. Ini beresiko nggak? Beresiko, tapi tekniknya sangat tinggi. Jadi mungkin sebagian orang atau mungkin sebagian teman-teman belum berhasil melakukan apa yang saya lakukan. Ini permasalahannya hanya masalah jam terbang. Saya yakin kalau teman-teman belajar, berlatih terus, pasti bisa. Nah, sekarang kembali ke konteks yang namanya foto vaksinasi tadi. Ini hanya salah satu contoh foto adegan di mana mengandung unsur berita. Satu, dari microstock. Kalau saya punya sebuah company dengan penghasilan $1 juta per hari misalnya, saya sudah nggak mau urusan dengan hal yang berkaitan dengan hukum. Saya pasti punya law firm atau lembaga bantuan hukum. Kalau saya sudah punya jutaan dolar per hari, saya nggak akan mengurus pajak saya sendirian. Saya pasti suruh staf pajak untuk mengurus itu. Jadi ketika ada problem dengan karya yang kita hasilkan, kalau objek tersebut marah, silahkan suruh lapor aja ke Shutterstock. Karena yang bikin program tersebut, editorial, komersial adalah Shutterstock. Kita ini adalah seorang kontributor. Cuman, saya mau cerita ya, 13 tahun saya memotret. Saya menjualkan foto-foto klien saya untuk komersial, untuk editorial. Tidak ada satupun yang marah. Alasannya kenapa? Karena dalam hati saya tidak pernah berniat untuk mencelakai mereka. Saya berniat hanya murni untuk cari uang. Saya berniat tidak menzolimi mereka. Dan selama hati kita bersih, everything is gonna be okay. Ada beberapa contoh editorial yang saya bikin. Salah satunya adalah foto lomba mewarnai anak-anak. Ini momennya adalah Bank Mandiri, di mana saya memang di-hire secara profesional. Adakah foto editorial yang saya memang tidak dibayar secara profesional? Konteksnya kalau tadi Bank Mandiri memang meng-hire saya untuk memotret. Ada nggak? Ada. Fotonya adalah di daerah Java Road, Hong Kong, di mana saya memotret sebuah area rumah makan yang bernuansa Kanton. Foto ini sudah terdownload, intinya lebih dari 1 kali. Mungkin berapa kali saya nggak tahu, saya lupa ya, udah nggak mikir juga gitu. Tapi adakah yang marah? Nggak ada. Karena konteksnya apa? Konteksnya adalah berita, di mana saya sebagai kontributor adalah mendokumentasikan sebuah berita. Saya tidak mau mengkomersialkan itu. Masalah saya dapat royalti itu adalah hak saya yang disalurkan oleh Shutterstock. Jadi Shutterstock itu sudah sebuah big agent. Dia tuh 5 biggest agent in the world, teman-teman. Jadi mereka sudah punya semua sistemnya. Kalau komersial yang tidak ada muka orang, tidak ada brand, udah dipasrahin, kamu masukin komersial. Cuman kalau misalnya ada muka orang dan lain sebagainya gimana? Ya kamu minta izin sama mereka. Namanya adalah model, apa tuh namanya? Saya lupa. Tapi intinya ada satu form di mana teman-teman bisa menandatangani, kemudian baik itu brand, baik itu company atau orang, kita bisa meminta izin. Tapi kalau kita nggak bisa punya izin, kayak saya motret Esplanade kayak gambar di samping ini, saya nggak mungkin minta izin. Kenapa nggak minta izin? Saya bisa dianggap teroris, teman-teman. Nah, jadi wajar nggak ketika Mas Bastian tadi memotret dan dilarang? Wajar, karena dia kelihatan sekali sebagai fotografer yang tidak secara khusus di-hire untuk memotret vaksinasi. Kalau itu terjadi kepada saya, bisa nggak saya ditegur? Ditegur. Cuman kenapa saya bisa memotret, dia tidak bisa memotret? Karena saya tahu triknya, seperti yang tadi saya bilang di depan. Jadi, kalau memang kita kepengen memotret sebuah acara, kepengen memotret sebuah seremonial, yang pertama, minta izin dulu. Kita hargai mereka sebagai manusia. Yang kedua, kalau tidak diizinkan, tapi kemudian kita tetap harus memotret, caranya bagaimana? Pergunakan trik yang sudah saya ceritakan tadi di awal. Dulu teman-teman, ada sebuah kamera namanya Nikon FM2. Itu diciptakan zaman perang. Ini kasusnya bukan lagi-lagi kita memotret dan kita tidak boleh. Kamera itu diciptakan dengan bahan metal atau logam. Tujuannya apa? Biar kalau ketelindas tank aja itu kamera masih baik keadaannya. Jadi ini konteksnya tuh bahwa sebuah berita itu memang harus diburu bagi kita-kita yang memang suka dengan dunia jurnalistik. Jadi pikirannya sudah nanti bukan masalah nanti dimarahin enggak, nanti di proses hukum enggak. Ibaratnya kalau misalnya saya nih difoto sama wartawan Kompas, tiba-tiba saya di Kompas masuk foto gitu, saya boleh marah nggak sama wartawannya? Buat saya ngapain juga marah? Wartawannya dibayar nggak? Dibayar. Kompasnya dibayar nggak? Dibayar. Sama kan, saya juga dibayar. Jadi kasus editorial itu sudah tidak jadi masalah, karena secara hukum internasional, satu, Shutterstock punya law firm. Kenapa dia bisa punya law firm?
seperti tadi saya bilang, kalau saya punya satu perusahaan dengan omset 1 juta dolar per hari atau 14 miliar per hari, ngapain saya ngurusin hukum sendiri? Sudah ada law firm-nya. Begitu juga dengan Shutterstock. Jadi, semua sistem yang dibuat sama Shutterstock itu sudah legal. Secara hukum legal, secara manusiawi juga legal. Kalau teman-teman masih belum terbiasa, saya yakin satu hal, teman-teman baru mulai masuk ke dunia fotografi. Di dalam dunia profesional yang sudah saya lakukan selama 13 tahun, ini mindset saya murni bisnis. Saya tidak menjadikan fotografi menjadi sebuah hobi lagi. I'm doing business in fotografi. Karena apa? Satu, peralatannya mahal. Yang kedua, saya bukan orang yang bisa kerja di luar fotografi. Saya mahasiswa lulusan arsitektur, cuman saya tidak bisa bekerja sebagai seorang arsitek. Karena memang saya lebih jatuh cinta kepada dunia fotografi. Jadi yang pertama, ketika saya memotret, ada masalah hukum, ada masalah privasi, segala macam, saya mengakui nggak? Iya ada, dan saya menghormati itu. Tapi kenapa saya masih bisa memotret editorial begitu banyak, ribuan foto saya foto dan masih earning every single day? Karena saya tidak berniat mencelakai mereka. Niat saya tulus, saya berkarya, dan saya mencari rezeki dari apa yang saya bisa, yaitu fotografi. Makanya kalau di dunia microstock, teman-teman bisa baca e-book namanya Jualan Foto dengan Shutterstock. Bisa nggak berharap tentang teknis? Bisa. Cuman saya sudah bilang bahwa buku Jualan Foto dengan Shutterstock yang linknya ada di bawah, itu murni tentang mindset. Mindset. Sekali lagi mindset, guys. Ini masalah bukan sekedar duit. Problemnya adalah teman-teman yang baru terjun di dunia fotografi, kemudian kepengen kayak saya, kepengen kayak Mas Fajrul, kepengen kayak Mas Herwin Bahar tuh di Makassar. Kita earning setiap hari dari foto-foto yang kita hasilin. Tujuannya apa sih? Duit. Tapi ada satu hal yang tidak teman-teman pahami, yaitu tentang mindset. Kami bertiga, saya, Mas Herwin Bahar, Mas Fajrul, itu murni motret karena mindset kita bisnis. Makanya di Jualan Foto dengan Shutterstock itu saya sudah bahas bahwa mindsetnya lebih penting. Problemnya teman-teman yang baru, dia nggak peduli dengan mindset. Saya yang penting duit, dan duit. Tapi begitu ketemu problem, Mas editorial gimana Mas? Mas nanti kalau komersial gimana Mas? Mas kalau ini bagaimana, law firm-nya gimana, pajaknya gimana? Nggak ngerti semua. Karena tujuan utamanya adalah duit. Saya business owner, guys. Saya 13 tahun di sini. Tujuan utama saya duit. Cuman saya membentengi diri saya dengan sebuah mindset yang bagus dan ilmu pengetahuan yang bagus. Disitulah saya merasa ketika saya memotret editorial, sudah nggak ada was-was lagi. Karena satu, saya tidak berniat mencelakai klien saya. Even itu foto wedding. Saya pakai editorial loh. Saya bukan pakai model rilis atau properti rilis seperti yang tadi saya sempat bingung nih ngomong apa ya itu. Kadang-kadang lagi nge-vlog ini bingung juga. Jadi saya nggak pakai model rilis. Kenapa? Ribet menurut saya. Saya harus mintain tanda tangan satu persatu klien saya, and then itu wasting time gitu. Jadi buat saya, Shutterstock sudah memfasilitasi dengan editorial, and then that's enough, guys. Jadi, kalau teman-teman memang kepengin mempelajari Shutterstock dengan baik, boleh deh baca e-book saya Shutterstock yang benar-benar tentang teknis komposisi lighting, boleh. Cuman kalau teman-teman benar-benar baru, saya selalu saranin baca dulu yang Jualan Foto dengan Shutterstock. Ini tentang mindset. Sampai saya di video kemarin kan saya sudah bilang kan, pajak gimana? Pajak itu dibayar, jangan diakalin gitu. Kita hidup di Indonesia, itu negara kita, itu bisa bangun-bangun segala macam pakai duitnya kita gitu. Masalah kita nyumbangnya 10.000 per bulan, itu bukan masalah. Cuma masalahnya kita 270 juta, guys. Kalau 10.000 per bulan dari satu orang, negara dapat berapa gitu? Banyak gitu. Nah, mereka itu hidup dari kita. Jadi makanya mindsetnya mesti benar dulu, kita doing business, guys. Jadi sekali lagi, terima kasih saya ucapin buat Mas Bastian dari Medan yang sudah tanya tentang bahaya nggak motret orang, gimana etikanya, gimana segala macam. Saya terima kasih sekali. Mas memberikan sebuah pertanyaan yang membuat saya membuat sebuah konten, dan insya Allah konten ini bermanfaat untuk Mas Bastian juga, dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua yang datang ke channel ini. Sekali lagi terima kasih. Subscribe, nyalain loncengnya karena saya akan sharing tentang dunia fotografi. Saya sudah masuk ke NFT loh, jadi bentar lagi saya akan sharing tentang NFT juga, ada playlist khusus tentang NFT setiap hari jam 5 pagi. So stay tune, kita ketemu di video berikutnya.